Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 1. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 bersama Ibu Leli Rubianti. Nah, anak-anak coba perhatikan dan simak baik-baik ceritanya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan pelihara benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Anak-anak hebat, apakah kalian suka mengenakan topi? Dan apakah kalian tahu lagu Topi Saya Bundar? Nah, anak-anak, lagu Topi Saya Bundar diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita nyanyikan bersama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, anak-anak, perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu tersebut merupakan tanda panjang pendeknya lagu. Coba kita ulangi ya. Untuk tanda yang pendek berarti kita nyanyikan dengan nada yang pendek. Dan jika ada yang panjang maka kita nyanyikan dengan nada yang panjang. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Anak-anak, mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Di sini ada situasi di ruangan kelas. Apa saja benda hidup dan tak hidup pada gambar tersebut? Ya, pada gambar tersebut terdapat benda hidup, yaitu Pak Guru, siswa-siswi, dan bunga. Kemudian ada juga benda tak hidup seperti meja, kursi, papan tulis, globe, dan tong sampah. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Ada gambar tiang bendera, gedung sekolah, Lani, Udin, gambar ikan, dan gambar sepeda. Nah, anak-anak, ayo kita kelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Gambar pertama, tiang bendera. Tiang bendera termasuk pada benda hidup atau benda tak hidup, anak-anak? Ya, termasuk pada kelompok benda tak hidup. Kemudian, gedung sekolah juga termasuk pada kelompok benda tak hidup. Yang ketiga, ada gambar Lani. Lani termasuk pada benda hidup atau benda tak hidup, anak-anak? Ya, Lani termasuk pada kelompok benda hidup. Kemudian ada gambar Udin. Udin juga termasuk pada kelompok benda hidup. Selanjutnya ada ikan. Ikan juga termasuk pada kelompok benda hidup. Dan yang terakhir ada sepeda. Sepeda termasuk pada kelompok benda tak hidup. Nah, anak-anak sudah paham ya? Selanjutnya, ayo kita beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, anak-anak, pada kolom di sini ada gambar kursi, meja, dan gambar papan tulis. Manakah yang termasuk benda-benda yang ada di sekolah? Ya, kursi ada di sekolah. Meja juga ada, papan tulis juga ada. Jadi, benda-benda ini semuanya ada di sekolah dan termasuk benda mati. Nah, anak-anak, benda-benda di sekitar kita harus dipelihara dengan baik. Memelihara benda dengan baik merupakan sikap terpuji. Nah, anak-anak, Ibu kasih contoh cara memelihara benda. Di sini ada kursi.
Cara memelihara kursi yang pertama bisa menggunakan kursi dengan baik, kemudian tidak dibuat untuk mainan, dan tidak mencoret atau merusak kursi. Anak-anak kelas 1, apakah lambang dan bunyi Pancasila keempat? Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai lambang dan bunyi Pancasila 1, 2, dan 3. Sekarang lambang Pancasila keempat yaitu kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Udin membawa kucing peliharaannya. Udin dan Lani bermain bersama. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberikan makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberikan makan pada bonekanya. Nah, anak-anak, dari cerita Udin dan Lani dapat kita ketahui bahwa kucing merupakan benda hidup, sedangkan boneka bukan termasuk benda hidup atau disebut benda tak hidup. Nah, apa ciri-cirinya? Setiap hari Udin memberi makan kucingnya, berarti kucing itu membutuhkan makan, kemudian tumbuh besar, dan kucing juga bisa berjalan atau bergerak. Sedangkan boneka tidak bisa melakukan hal itu. Jadi, apa sih ciri-ciri benda hidup dan tak hidup? Ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Yang pertama, ciri-ciri benda hidup bergerak. Yang kedua, bernafas dan membutuhkan makan dan minum. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, dan tidak membutuhkan makan dan minum. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar dengan seksama ya. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, anak-anak, yang pertama ada gambar kucing. Kucing merupakan benda hidup. Nah, kucing adalah benda hidup. Perlu makan dan perlu minum. Bisa bergerak, berjalan, juga melompat. Sedangkan kursi adalah benda tak hidup. Tidak perlu makan dan minum. Dan tidak bisa bergerak. Anak-anak sudah paham ya mengenai perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak sekarang coba salin dan tulis kembali kalimat berikut ini menggunakan huruf tegak bersambung. Kucing, benda hidup. Kursi, benda tak hidup. Anak-anak kelas 1 yang hebat, coba perhatikan gambar Edo dan kawan-kawannya. Di sana terdapat kucing, burung, juga tumbuhan. Tahukah kalian ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat? Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan berenang. Nah, anak-anak, kalian sudah paham ya mengenai perbedaan dan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Kalau sudah paham, saatnya latihan. Pada pembelajaran 1, kegiatan 1, 2, 3, dan 4, halaman 1-3. Dan pembelajaran 2, kegiatan 1, halaman 4 dan 5. Semangat mengerjakan! Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.